adanya di dalam lingkungan wilayah negara Wirata. Prabu Darma Kusuma dia dapat para Kresna juga Bratasena Arjuna Satria Panengah Pandawa yang sedang mengadakan musyawarah sehubungan niat Pandawa yang ingin meminta kembali haknya, yaitu negara Amarta yang sudah dikuasai para Kurawa, sekaligus rencana ingin bersama dengan Prabu Wirata, sebab niat Prabu Wirata yang ingin menjodohkan putrinya dengan anak Arjuna. Bersuara Prabu Darma Kusuma, Kakang Batara, kakang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kakang di hadapan diri kaula. Rasa bangga, rasa senangnya bakal paribasa gunung yang paling besar bila dibandingkan hati saya pada saat ini masih besaran hati saya. Juga bagaimana keadaan kakang Batara, sehat kakang? Tadinya mah kakang yang rasa khawatir pada para Pandawa 5. Bahagianya diri kakang lebih-lebih daripada diri Rai. Dan sebab apa? Lihat Pandawa 5 yang dibuat sengsara, hidup dalam kesedihan, dalam kesengsaraan, tapi kelihatannya kayak kesengsara, kayak lagi sedih. Daga ke kiri. Bratasena sehat? Karena doa dari kakang Batara, keadaan diri kaula sehat, tak kurang suatu apapun. Wadah sehat cuma mati yang gondok berhenti-henti. Ya rasa diri kakang marah ya pantas. Sebab apa yang tadinya udah punya negara di negara Amarta akhirnya terusir dengan politik maupun dengan rencana dari para Kurawa, sehingga Pandawa 5 sengsara meninggalkan negara Amarta. Cuman yang namanya kesengsaraan diri kita, anggap aja ini sebagai pelajaran. Pengalaman adalah guru yang paling utama. Kalau bisa yang udah ya udah, yang belum mah jangan nurutin hawa nafsu. Ini kesengsaraan para Pandawa 5 karena emang lagi nurutin hawa nafsu. Dari apa sebab? Diajak main judi, atuh emang kalahnya udah banyak, bukannya penting. Orang-orang nggak ada yang main judi, negara dipertaruhkan, apa kuat negara udah ke bawah, istri buat anggota. Saking apa? Saking itu teh nurutin hawa nafsu. Cuman kakak teh nggak nyalain para Pandawa, yang namanya hidup anggap aja itu teh pengalaman, anggap aja itu teh pelajaran. Sebab apa? Dengan dikasih pelajaran seperti itu mungkin nanti para Pandawa 5 bakal lebih sadar lagi. Bukan timbang sekali dua kali, sering kakak ngasih tahu pada para Pandawa 5, jangan nurutin hawa nafsu. Sebab apa? Nafsu adalah musuh yang paling gede, musuh yang paling besar. Banyak nih gara-gara nurutin hawa nafsu, dagang lagi lancar, wah habis modal-modalnya. Banyak nih gara-gara nurutin hawa nafsu, rumah tangga lagi bener-bener wah itu tadi tinggal. Anak paling jadi sengsara anak karena emang bapaknya kagak ada, emaknya marah-marah karena bapaknya kawin lagi, akhirnya anak tiba palanya ini gede. Ini kecil-kecilokan mulu.
hawa nafsu. Tongboro sifatnya dengan tongboro sifatnya para ustadz guru agama kita. Pansiden juga bilang nafsu anu mentakaduhung badan yang bakal jadi ketempuan. Ibu sinden aja nanti. Makanya kalau melihat sinden jangan timbang lihat mantapnya nih gede, kondeknya nih gede. Kita hatiin bahasanya, ajarannya mau bener. Isinya jangan dilihat loh, nanti kagak kuat. Oh pengalaman itu akang sering bilang orang ketiga tuh banyak yang gak sengsara gara-gara orang ketiga. Kalau nggak salah orang ketiga faktor bukan faktor, ada nggak kolektor? Oh iya kolektor Ya. Kolor. Ada aktor. pelakor nih orang ketiga. Profesor. Sering juga kakak ngasih tahu yang namanya 3 golongan hawa nafsu yang kalau kita turutin bukan semakin benar, kalau kita turutin semakin ngajak kita jadi sengsara. Pertama atau nafsu terhadap harta. Nah harta jangan lagi sedikit harta kita, banyak harta kita. Bahasa bilang mah usaha kita lega di mana-mana, ada di mana-mana. Kalau nurutin hawa nafsu mah udah punya ini pengen punya ono, udah punya ono pengen punya itu. Akhirnya semua pengennya mau punya kita. Itu kalau nurutin hawa nafsu. Tahta begitu juga kalau kita nurutin hawa nafsu udah diangkat dari rakyat jadi RT pengen jadi RW, udah jadi RW pengen jadi lurah, udah jadi lurah pengen jadi dewan, udah jadi dewan terus pengen jadi camat, mentoknya ke presiden, tapi akhirnya mah ke rakyat juga. Begitu juga nafsu terhadap wanita. Apa tuh? Udah punya istri 1, lihat yang lain lebih bagus, pengen 2. Sebab katanya yang ada makuru pengennya gemuk. Iya. Udah dapatnya gemuk, pengen yang tinggi. Yang tinggi menak. Katanya. Yang tinggi udah punya pengen, yang pendek gara gampang. Udah 2 pengen 3, udah 3 pengen 4, udah 4 pengen 5. Kalau kita nurutin hawa nafsu, setiap perempuan kalau bisa menjadi bini kita. Padahal yang namanya ukuran perempuan, ukuran hawa nafsu, 1 kita punya istri cukup, 2 malah jadi kurang. Bisa dibilang 1 cukup, 2 banyak yang punya istri 1 dari muda sampai tua, cuman maut yang bisa memisahkan. Tapi kalau lelaki udah ngerasain punya 2, udah 2 pengen 3 pasti. Iya. Enggak sampai di 2. 3 pengen 4. Karena perempuan teh diibaratkan kendaraan makin tahun muda teh bukan makin jelek. Iya. Makin bagus, mendingan si Acep aja tuh Acep. Tentukan ketemu. Biar mukanya kayak genderuwo, bininya jelek, anaknya mah cakep. Makin bagus. Tukang kecelek juga sama tuh si Boeng. Biar bapaknya jelek juga, anaknya begini deh. Hitam. Itu mah tuh jelek hitam gak ada yang cakep nih. Ada hitam. Yang kedua, kakang teh datang di hadapan para Pandawa 5 karena rasa kangennya kakang pada para Pandawa 5 teh lebih daripada orang tua anak. Biasanya lebaran para Pandawa 5 datang ke istana diri kakang.
wayahnya karang mangga ngebawain dodol kahai Emang lagi bayang kan sekarang tahu. karena emang lagi susah Biasanya mau bawain dodol guys. biasanya masa geleng ngebawain itu kayak dia ngikut makan ya sama-sama atuh kakang terima kasih. Nah kebetulan kakang teh datang di hadapan diri kaula, ada hal penting yang ingin saya sampaikan di hadapan diri kakang. Ada apa ya? Sebagai balas jasa kita atas pengungsian para Pandawa ini di negara Wirata, ya bilang aja sebagai balas budi pada pemerintah negara Wirata, para Pandawa 5 akan menjodohkan anak Arjuna dengan putri kerajaan negara Wirata, yaitu Dewi Utari. Tapi disetujuin pada Prabu Wirata, ya bukan disetujuin lagi, mangkat malah pengennya lebih cepat lebih baik. Ini teh buah dari kesabaran. Dengan sabar para Pandawa 5 akan punya negara lagi. Yang kedua malah punya keluarga baru, yaitu punya besan. Itulah kakak. Nah saya mengharapkan petunjuk dari kakang, kira-kira apa kita pinta dulu negara Amarta yang dikuasai para Kurawa, atau kita urusin dulu soal perkawinan Abimanyu dengan Dewi Utari. Bagaimana menurut Rai Arjuna? Ya diri kau amat terserah kakang Batara, kakang sedang mengadakan musyawarah antara Batara Kresna dengan para Pandawa 5. Sampainya Senopati Ugrasena yang ngasih tahu kalau calon pengantin Dewi Utari ada yang nyulik, ada yang ngebawa. Waduh, para Pandawa 5, paman mohon menghadap di hadapan diri. Silahkan paman masuk, paman. Silahkan masuk, paman. Demang Hampura Kanjeng Gusti Dharma Kusuma Bratasena Rai Batara Kresna juga Arjuna Satria Pandawa Pandawa datang niratang ademang salira saling sumawa. Ada apa Paman Patih Ugrasena? Waduh, cilaka. Bisa dibilang cilaka. Coba ceritanya yang jelas para Pandawa 5. Calon pengantin Dewi Utari ada yang nyulik. Waduh. Di kapan itu dibawa nyatanya Dewi Utari? Ya baru aja, baik bos. Siapa kira-kira yang menculik Dewi Utari? Cuma begini, yang ngebawa atau yang menculik Dewi Utari bukan musuh dari utara, bukan dari barat, dari selatan, dari timur, tapi salah satu panakawan para Pandawa 5. Yang benar kakang Patih, siapa kira-kira salah satu? Nyatanya para panakawan Pandawa. Si Udel ada Kilura Semar badan ayak. Wow. Nggak salah itu. Ya coba
lihat yang jelas, ingat-ingat yang jelas, bener si Dawala yang ngebawa Dewi Utar muas salah pisan Pak. Hidungnya panjang, omongannya balik cuar cengir. Iya, ada cocangnya Lagi ada cocangnya ciri si Udel teh. Kurang ajar. Si Dawala kalau gitu baik timbang kelihatannya aja baik pada para Pandawa 5, setia pada para Pandawa 5, tapi hatinya mah jahat. Kalau gitu biar nanti Arjuna yang bakal tangkap si Dawala. Sabar dulu, sabar. Ya rasa diri kakak, kita tinggal di pemerintah negara Wirata. Sebelum kita bertindak, kita harus minta izin dulu pada pemerintah negara Marta. Dan begini aja Gusti, pasukan negara Wirata masing-masing sudah mengepung riung. Keadaan si Dawala jangan sampai lolos ini dari negara Wirata. Ya syukurlah kalau begitu. Paman Pati permisi, sebab tanpa aba-aba tanda pemerintah dari Paman Senopati, Dawala bisa lolos ini dari negara Wirata. Ya mangga atuh nanti bakal dibantu pada para Pandawa 5, juga Rai Arjuna Satria Penengah Pandawa, Kakang Batara, Rai Bratasena, bantu ini teh pemerintah negara Wirata demi menjaga nama baik para Pandawa 5. Kesalahan para Panakawan juga nanti bakal mencoreng nama baik para Pandawa 5. Siap Kakang, siap. Cuman jangan pakai kekerasannya, jangan sampai terjadi apa-apa pada si Dawala. Dari apa sebab? Bukan Dawala yang kita pandang, tapi Kilurah Semar Badanaya yang kita pandang. Siap. Mengatur Kakang, siap. Kalau gitu saya dulunya bakal datang di hadapan si Dawala. Mudah-mudahan aja si Dawala ketangkep pada pasukan ini dari negara Wirata. Misi Kanjeng Gusti. Sangka itu si Udel, cuman dalam hati maka Kakang Batara terasa nggak percaya, tapi kenyataannya mungkin memang si Dawala. Cuman begini Bratasena, bener tadi kata Prabu Darma Kusuma, kalau bisa mempinta secara baik-baik, jangan pakai cara kekerasan. Ya kalau gitu saya maupun Arjuna bakal menemui si Dawala putra Kilurah Semar Badanaya, dan mudah-mudahan Dawala cuma hilang dan Dewi Utari diserahkan secara baik-baik. Saya juga minta bantuan pada Kakang Batara. Siap. Isi diri kaulah Kakang. Wadah, Dawala jangan kurang ajar diri sampean Dawala. Apa misi permisi Kakang Prabu. Ya ingat Rai, usahakan pakai cara musyawarah, jangan pakai cara kekerasan. Baik, siap. Yes.
keadaan para Pandawa. Kita ceritakan Dahawala yang bakal dikepung pada pasukan negara Wirata yang dipimpin pada Patih atau Senopati Ugrasena. Inilah alun-alun negara Wirata. Aduh, ampun Dahawala, bisa celaka keadaan diri sampean Dahawala, lepaskan diri aku. Ya boleh aja saya lepasin, cuman Gusti kudu jadi sama saya. Kurang ajar diri sampean Dahawala, kurang ajar. Bagusnya menyerah aja Gusti. Ya rasa diri saya juga kalau nggak jadi sama Kanjeng Gusti, mendingan mati saya Kanjeng Gusti. Dahawala tahu kalau aku tuh udah ada calon laki. Ya tibang calon, orang-orang mau jadi laki dia ada yang rebut. Ampun si kurang aja, ampun. Adanya juragan sampean, pimpinan sampean, kakang Abimanyu. Umpama kejadian nanti kakang Abimanyu tahu atau para Pandawa lima tahu, ya tentu Dahawala tahu apa yang menjadi resikonya. Dahawala bakal jadi celaka. Dasaran lelaki nggak kekurang perempuan, perempuan nggak kekurang lelaki. Umpama Dahawala nggak jadi pada Dewi Utari, masih banyak perempuan yang lain. Bagus melepasin diri aku Dahawala, lepasin diri aku. Iya, emang yang namanya perempuan mah bukannya timbang 1, 2, 3, tapi banyak perempuan, malah katanya banyakan perempuan sama lelaki. Cuman apa kalau yang namanya suka, kalau yang namanya demen mah nggak bisa begitu. Saya juga rasa heran biar banyak perempuan yang lain dengan Dewi Utari aja, Dewi Utari yang terbayang-bayang ke impi-impi. Banyak ya rasanya begini kan kalau jatuh cinta memang. Kita lagi makan inget si dia, lagi minum inget si dia, tapi lagi mandi perasaan si dia lagi ngeliatin. Emang demen mau begitu. Kemarin memalah kata saya kali demenan saya Dewi Utari. Asal saya nyengir dia nyengir, asal saya ngelirik dia ngelirik, busut hati apa dugdeg 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 apa kuat di kolong balai itu ada nyaman begitu kita longok busut, bukan Dewi Utari gini anjing lagi nelor. Benar orang muda kalau udah teman jangan lagi sifatnya tibang saudara orang tua kita jadi penghalang, orang tua kita ngarangin, udah mendingan berantem sama orang tua kita. Saking apa? Saking
memang cinta. Apa yang namanya cinta biar kata orang lain jangan demen ke situ. Udah sebab itu teh bukan perempuan bener, itu teh perempuan tukang mainin laki-laki. Kata kita itu perempuan teh benar banget karena emang demen. Adanya ngajarin jangan demen ke situ Del, bukan apa-apa, jalannya juga impur, jalannya Sandra saling pawarsa, ya saling pawarsa. Nggak disangka munafik diri sampean dawala, tampangnya aja jujur, kelihatannya aja bener, tapi hatinya menjahat si bangsa. Serahkan Dewi Utari pada diri aku, nggak jadi cilakan diri sampean, tapi nggak diserahkan Dewi Utari. Jangan salahkan pemerintah negara wirata kalau akhirnya diri sampean bukan cuma dikurung di dalam penjara, tapi nyawa diri sampean bakal diputusin pada diri aku. Ngomong gampang, kalau yang namanya nyawa mah jangan lagi sifatnya kita berantem. Kalau emang mau diambil sama yang maha kuasa, kalau kita kagak berantem ya waktunya mati mati. Iya ya man, sebab apa? Yang namanya setiap kehidupan pasti ujungnya kematian. Kalau nafsin dari ikatuman, setiapnya hidup pasti bakal mati. Cuman itu teh sebab darinya kuasa, bukan dari sebab dari Patih Ugrasena. Tapi aku juga bisa membuat nyawa diri sampai layak. Iya, ngomong gampang. Dari sini tidak tahu, soalnya ada dua. Ngomong teh nggak sebalik ngebalikin telapak tangan diri kita, nggak semudah itu ya mak. Kalau emang katanya maha kuasa umur kita kudu panjang, jangan lagi sifatnya tibang tangan kita patah. Kalaupun badan kita udah habis juga, kalau emang katanya kuasa kudu hidup lah hidup. Makanya kita umpama kita dikasih penyakit, di samping kita mohon namanya maha kuasa, kita minta namanya maha kuasa, kita sabar ya mas. Sebab apa yang tiap-tiap kita dikasih penyakit juga itu merupakan cobaan. Kita kudu introspeksi pada diri kita, kesalahan apa yang udah kita buat. Emang umpama kita nggak punya salah yang gede di masa lalu, kali emang kita diuji kesabaran kita. Sebab apa man, yang namanya yang kuasa ngasih penyakit pada diri kita itu secara nggak langsung ngurang-ngurangi dosa kita. Makanya lu man kalau pengen dosa lu hilang udah aja sakit. Iya. Sebuah pelajarannya. Lagi timbang potongan kayak gitu pakai sekarang aja deh. Saka sih kriteria tadi aja bener, nggak disangka diri sampai jadi orang jahat. Dia baru pindah kemarin. Bangsa. Diserahkan Dewi Utari atuh, nggak jadi cirakan diri sampai, tapi nggak diserahkan dimampu si bangsa. Pengen mati, pengen mampu. Kurang aja, Pengen muda. kelihatannya aja bener, kesulitan jadi balik. Segala mau ngara receh, segala mau ngara ribut. Recehan kagak, ribuan kagak, pepajar gitu gede. Serahkan Dewi Utari, enggak bakalan. Si bangsa kalau gitu diri sampean bakal dipaksa pada diri aku, diserahkan atau syukur nggak diserahkan bakal diambil secara paksa Dewi Utari. Coba ambil paksa, nggak coba yang nggak paksa, udah kita tangkap aja. Ya udah kita kapok, kita tangkap bareng-bareng.
sekiri ibung lawan si Udil kudu gak ada kekuatan padahal si Udil berusaha sekuat tenaga giringan kiri-kiri juga makan aja orang-orang belum makan udah makan duluan udah makan tuh pasti udah ngerapat semua lau nasi nyendok ayam-ayam duluan sebab nasi di belakangan begitu ayamnya udah banyak di bawah diurungin makan nasi ngambil ayam lagi bagaimana sih caranya supaya makan enak oleh banyak tiba makan makin disebut-sebut malu-malu saja ya tiap-tiap gitu ada kerjaan makanya mau makan juga masih kegeran masih jauh juga yalah aku yang bakal jadi musuh diri sampean bagusnya meserahkan diri utari jangan sampai kejadian diri sampean jadi cilaka dawala ya boleh aja yang penting mah Patih Rugrasena bisa rebut dari tangan saya Dewi Utari sombong diri sampean tiba sekali dua kali kita bilang bakal paribasa mendingan mati daripada kejadian Dewi Utari bakal dirampas pada diri aku coba rampas kalau emang kira-kira ada kekuatan ada kesaktian wah jangan lagi sifatnya Senopati Ugrasena sekalipun bapaknya Abimanyu Juragan